Halo anak-anak SMA, kita masih belajar dari rumah saja ya. Nah, kali ini Bu Runi akan mengajar pelajaran matematika yang berkaitan dengan turunan. Nanti kita akan membahas materi secara singkat dan membahas juga contoh soal. Ikuti terus ya. Nah, ini ringkasan yang sudah Ibu buat berkaitan dengan turunan. Jadi sebenarnya turunan itu biasa kita sebut sebagai derivatif. Ya, kita lihat poin yang pertama ya. Turunan fungsi f(x) dapat dituliskan dengan f aksen x. Yang kedua, untuk y sama dengan fx, maka turunan dari y sebagai fungsi x ditulis y aksen sama dengan dy dx. Ini bacanya dy dx ya, artinya turunan dari y sebagai fungsi x. Nah, kalau kalian lihat, jadi nanti tergantung fungsi itu dituliskan sebagai apa, apakah fx ataukah y. Yang pasti turunannya itu tinggal kita tambahkan sebagai dengan aksen. Aksen itu yang koma di atas ini ya. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mencari turunan? Kalau kita punya fungsi ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Jadi pangkatnya turun. Ya. Kemudian sifat-sifat turunan fungsi. Jikakah suatu konstanta u sama dengan ux dan v sama dengan vx, maka berlaku yang pertama, kalau fungsinya itu adalah konstanta saja, maka turunannya adalah 0. Ya, jika dia konstanta, turunannya 0. Tapi jika fungsi itu adalah penjumlahan atau pengurangan dua fungsi yang berbeda, maka turunannya adalah penjumlahan atau pengurangan dari turunan kedua fungsi itu. Itu ya. Yang ketiga, jika konstanta dikalikan suatu fungsi, maka turunannya akan sama dengan konstanta itu sendiri dikalikan dengan turunan fungsi u di sini ya. Kemudian kalau dia perkalian dua fungsi, maka ini dia. Jadi kalau ada u kali v fungsinya, maka turunannya u aksen v plus u kali v aksen. Yang kelima, jika u pangkat n, artinya fungsi itu dipangkatkan dengan n, maka turunannya adalah n kali u pangkat n min 1 kali turunannya u itu sendiri. Yang keenam, jika u per v, maka turunannya adalah u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Gitu. Supaya lebih jelas, kita akan langsung ke contoh soal. Ya, ini ada beberapa soal yang sudah Ibu siapkan untuk kita bahas ya. Kita lihat yang pertama, tentukan turunan dari fungsi berikut. Kita coba jawab ya. Ibu jawab di sampingnya saja. Yang A, fx sama dengan 5x min 4. Nah, Ibu sebelum masuk ke situ, mau ingatkan kalian lagi, tadi Ibu sudah memberikan persamaan kalau kita punya ax pangkat n, maka turunannya itu adalah a kali n kali x pangkat n min 1. Nah, sekarang di soal yang a ini, yang menjadi a itu berapa? Ya, 5. Kemudian yang menjadi n adalah sesuatu yang di sini. Tidak ada ya, berarti dia pangkat 1. Hanya saja tidak ditulis. Oke. Jadi f aksen x sama dengan a-nya 5 kali n-nya 1 kali x pangkat 1 min 1.
Kemudian turunannya min 4. 4 itu adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Sekarang tinggal kita hitung. 5 kali 1, 5. X pangkat 1 min 1 adalah 0. Jangan lupa bahwa berapapun pangkat 0 akan sama dengan 1. Maka 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian yang B. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 2. Kita cari turunannya. Yang menjadi A di sini adalah 1, kemudian yang menjadi N adalah 2. Jadi, turunan dari x kuadrat adalah 1 kali 2 kali x pangkat 2 min 1 plus 3 kali yang menjadi N adalah 1 x pangkat 1 min 1. Kemudian turunan dari 2 adalah 0 karena dia konstanta. Ibu tidak tulis lagi ya plus 0. Nah, ini tinggal kita selesaikan. 1 kali 2 adalah 2. X pangkat 1. Tapi pangkat 1 tidak ibu tulis ya. Plus 3 X pangkat 0. Nah, jangan lupa, berapapun pangkat 0 tadi adalah 1. Jadi, 3 kali 1 sama dengan 3. Maka turunan dari X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 2X plus 3. Dari dua soal ini, Ibu mau menunjukkan bahwa turunan dari yang X-nya pangkat 1, seperti 5X ini, kemudian 3X, maka hasil turunannya adalah tinggal kalian hilangkan X-nya. Jadi turunan dari 5X tinggal 5, turunan dari 3X adalah 3. Nah, sekarang kita coba yang C. Fx sama dengan min X pangkat 4 plus 3X kuadrat min 6X plus 1. Bagaimana dengan turunannya? Ini artinya min 1 kali 4 X pangkat, kita langsung ya. Jadi 4 dikurang 1 berapa? 3. Plus 3 kali 2 kali X pangkat, langsung 2 dikurang 1 menjadi 1. Ibu tidak tulis ya. Min 6X. Sebelumnya sudah kita amati kalau hanya X saja pangkat 1 berarti tinggal kita hilangkan X-nya. Jadi ini hanya 6 saja. Plus 1 itu turunannya 0. Jadi tidak ibu tulis. Oke, min 1 kali 4 adalah min 4. X pangkat 3 plus 3 kali 2 itu 6 kali X min 6. Nah, ibu harap kalian pelan-pelan bisa latihan lebih cepat ya. Yang D. Fx sama dengan 1/X. Nah, kalau ini kan bentuknya tidak biasa ya, tapi kita masih pakai cara yang sama, hanya saja kita ubah bentuknya. Ini artinya 1 kali X pangkat min 1. Ya. Sekarang F aksen X itu berapa? Caranya sama seperti yang tadi, jadi yang menjadi A itu 1, berarti 1 tidak ibu tulis, dikalikan dengan pangkatnya, yaitu min 1, kali X, pangkat min 1, dikurang lagi dengan 1. Tinggal kita buat min 1, satunya tidak ibu tulis, langsung X pangkat min 1 dikurang 1 adalah min 2. Nah, ini bisa ibu buat bentuknya menjadi min 1/X pangkat 2. Jadi turunan dari 1/X adalah min 1/X kuadrat.
Bagaimana dengan yang E? Yang E itu dia fungsinya 3 per X pangkat 5. Masih sama seperti yang tadi ya. Jadi kita ubah bentuknya jadi 3X pangkat min 5. Nah, turunannya Ibu buat di sini saja ya. Sama seperti tadi. Yang menjadi A adalah 3, berarti 3 kali min 5 kali X pangkat min 5 min 1. Jadi 3 kali min 5 adalah min 15, X pangkat min 6. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi min 15 per X pangkat 6. Kita lanjut ke yang F. F itu adalah Fx sama dengan 2X plus 1 pangkat 2. Nah, untuk ini Ibu ingin mengingatkan kalian mengenai sifat turunan tadi. Jika kita punya U pangkat N, maka turunannya adalah N kali U pangkat N min 1 dikalikan turunan dari U itu sendiri. Nah, sekarang untuk yang F ini, yang menjadi U adalah 2X plus 1 ini. Gitu ya. Ibu mau mengajak kalian langsung. Jadi, F aksen X sama dengan yang menjadi N adalah 2, kalikan dengan U, yaitu 2X plus 1, pangkatnya 2 min 1, jadi pangkat 1. Kemudian turunan dari U itu sendiri, yaitu 2X plus 1. Turunan dari 2X adalah 2, turunan dari 1 adalah 0. Jadi, tinggal kita hitung begini saja. 2 kali 2, yaitu 4, kali 2X plus 1. Pangkat satunya tidak Ibu tulis ya. Nah, kita lanjutkan langsung dengan yang G. Untuk yang G, Fx sama dengan akar 5X plus 1. Nah, ini sebenarnya bentuknya sama seperti yang F, hanya saja dia dalam akar. Kalian jangan lupa kalau akar itu artinya pangkat setengah. Jadi kita ubah bentuknya, tapi nilainya tetap ya. Nah, F aksen X-nya bagaimana? Tinggal kita turunkan pangkatnya, yaitu setengah, dikalikan U, yang menjadi U adalah 5X plus 1. Jadi tinggal kita tulis ulang. N min 1. N-nya itu setengah dikurang 1. Dikalikan lagi dengan turunan dari 5X plus 1. Turunan dari 5X plus 1 adalah 5. Nah, Ibu buat begini saja supaya tidak salah dengan pangkatnya ya. Setengah kali 5 itu adalah 5 per 2. 5X plus 1. Setengah min 1 itu artinya setengah dikurang 2 per 2. Supaya tidak bingung, Ibu buat begini saja ya. Jadi, 5 per 2 kali 5X plus 1. Nah, ini tinggal 1 min 2, yaitu min 1 per 2. Jadi, ini hasilnya. Atau bisa kita buat 5 per 2 kali akar 5X plus 1. Lanjut ke bagian H. Fx sama dengan 2 per X pangkat 4 plus 1. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Jadi kita ubah dulu bentuknya ya, menjadi 2 kali X pangkat 4 plus 1 pangkat min 1.
Oke, sekarang mencari turunannya. F aksen X sama dengan 2 dikalikan dengan N yang menjadi N adalah min 1 dikalikan U yang menjadi U adalah yang dalam kurung ya. X pangkat 4 plus 1 pangkat min 1 dikurang 1 kali turunannya yang dalam kurung ini. Turunan X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Turunan dari 1 itu 0. Jadi ini tinggal kita kalikan. 2 kali min 1 itu min 2. Dikalikan dengan 4X pangkat 3 berarti min 8X pangkat 3. Kali X pangkat 4 plus 1 pangkat min 2. Atau bisa kita tulis dengan min 8X pangkat 3 per X pangkat 4 plus 1 pangkat 2. Berikutnya yang I. Fx sama dengan X kali X kuadrat plus 1. Nah, kalau ini ada X, 2X yang dikalikan ya. Jadi kita pakai sifat berikutnya. Kalau kalian ingat tadi, Ibu buat U kali V, turunannya adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, sekarang tinggal kita menentukan yang mana U dan yang mana V. Nah, kalau ini yang menjadi U adalah X, maka turunannya U aksen berapa? Turunan dari X, yaitu 1. Yang menjadi V itu adalah X kuadrat plus 1. V aksennya menjadi turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jadi, turunan dari Fx atau F aksen X itu sama dengan U aksen V. Yang menjadi U aksen itu adalah 1. Yang menjadi V itu adalah X kuadrat plus 1 plus U. Yang menjadi U adalah X dikalikan V aksen. V aksennya adalah 2X. Nah, sama dengan jadi X kuadrat plus 1 plus X kali 2X adalah 2X kuadrat. Nah, ada 2X kuadrat ini. Jadi X kuadrat plus 2X kuadrat menjadi 3X kuadrat plus 1. Ini dia jawabannya. Sekarang kita lihat yang nomor 1J. Fx sama dengan 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Nah, Ibu ingin mengajak kalian membandingkan soal ini dengan seperti soal yang E ataupun yang H. Sama-sama pembagian sebenarnya ya, tapi kalau kalian perhatikan, untuk E dan H ini, untuk pembilangnya tidak ada variabel X. Sedangkan yang J ini, pembilang dan penyebut ada variabel X. Maka kita menggunakan sifat yang berikutnya, yaitu yang U per V. Turunan dari U per V itu adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, sekarang kita lihat yang mana U. Yang U adalah pembilangnya, yaitu 3X min 5. U aksennya berapa? Turunan dari 3X adalah 3. Min 5 turunannya 0 ya. Kemudian V.
Yang menjadi V adalah X kuadrat plus 7. Maka V aksennya adalah 2X. Tuh, nah sekarang kita langsung mencari turunan Fx. U aksen itu 3 dikalikan dengan V, yaitu X kuadrat plus 7. Kita kurangkan dengan U-nya yaitu 3X min 5, dikalikan V aksen. V aksen itu adalah 2X. Dibagi V kuadrat. V kuadratnya adalah X kuadrat plus 7 pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita selesaikan ini ya, persamaannya. 3 kali X kuadrat plus 7, supaya lebih gampang, Ibu pindahkan 2X-nya di depan. Baru kita selesaikan. Untuk pilihan ganda, kalau biasanya kalian ketemu soal pilihan ganda, ini biasanya hanya cukup dituliskan begini saja. Tapi, untuk yang X kuadrat plus 7 kuadratnya ya, tapi karena ini kita mengerjakan soal esai, jadi Ibu mau kita mengerjakannya dengan lengkap, yaitu X kuadrat plus 7, kita kalikan lagi dengan X kuadrat plus 7, gitu ya. Nah, sekarang 3 kali X kuadrat itu 3X kuadrat plus 3 kali 7, yaitu 21. Min 2X kali 3X, jadi min 6X kuadrat. Kemudian min 2X kali min 5 menjadi plus 10X. Nah, hati-hati di sini ya, karena dia ada minus, tanda minus. Dibagi dengan X kuadrat kali X kuadrat, yaitu X pangkat 4. Kemudian X kuadrat kali 7 plus 7X kuadrat, plus lagi dengan 7X kuadrat plus 49. Gitu. Nah, sekarang yang ada kuadratnya kita jadikan 1 ini di pembilangnya. 3X kuadrat min 6X kuadrat menjadi min 3X kuadrat plus 10X plus 21. Dibagi dengan atau per X pangkat 4 plus 7X kuadrat plus 7X kuadrat menjadi 14X kuadrat plus 49. Nah, Ibu ingatkan lagi, nanti kalau kalian kerja di pilihan ganda, hati-hati dilihat dulu pilihan gandanya, jangan sampai kalian sudah bekerja terlalu jauh, ternyata, oh jawabannya yang diminta berbeda bentuknya. Oke, nomor 1 selesai ya. Selanjutnya kita coba nomor 2. Nomor 2 itu kita diberikan Fx sama dengan min 6X kuadrat plus 3X plus 10. Kemudian kita ditanya F aksen 2 berapa? Nah, kalian jangan lupa, ini maksudnya kita disuruh mencari turunannya dulu, baru X-nya kita ganti dengan 2. Gitu ya. Sekarang kita cari F aksen X-nya dulu. Nah, turunan dari min 6X kuadrat yaitu min 6 kali 2, X pangkat 1. Plus, turunan dari 3X adalah 3. Turunan dari 10, 0 ya. Jadi, F aksen X-nya adalah min 12X plus 3. Nah, untuk F aksen 2, artinya setiap X kita ganti dengan 2. Jadi, min 12, X-nya kita ganti 2, jadi min 12 kali 2 plus 3. Min 12 kali 2 itu adalah min 24 plus 3. Min 24 plus 3 itu adalah min 21. Gampang ya ternyata. Itu tadi penjelasan singkat mengenai turunan.
Ibu harap kalian dapat memahami dan juga dapat mengaplikasikannya ke ilmu-ilmu yang lain. Biasanya turunan ini akan kalian temui untuk menyelesaikan permasalahan di pelajaran fisika dan juga ekonomi. Tidak menutup kemungkinan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa.